Sekuat-kuatnya laki-laki, mereka juga butuh tempat untuk bercerita. Manga ini berjudul To Your Eternity. Ceritanya dimulai dengan memperlihatkan sebuah tangan yang sedang memegang bola, yang mengatakan dia atau bola itu adalah traveler yang kesepian, yang mana bisa mengabulkanmu umur panjang. Pada awalnya, itu adalah sebuah bola. Bola bukan sembarang bola, tapi bola yang bisa meniru wujud yang mungkin dan memang ada. Yang dikatakan saya memutuskan untuk melempar itu di atas tanah ini dan mengawasinya. Jadi ya bisa disimpulkan gambar tangan yang memegang bola ini tadi merupakan tangan dewa. Dan turunlah bola itu ke bumi. Untuk beberapa waktu, bola itu mengambil wujud sebuah batu. Dan ketika temperatur sedang naik, dia meniru wujud dari lumut. Dan tak lama salju pun turun, memperlihatkan adanya serigala yang sedang berjalan, sampai dia lelah dan terbaring. Serigala pun itu mati dan siapa sangka ternyata bola yang menjadi lumut tadi ternyata ada di bawahnya. Dan tiba-tiba saja bola itu mengambil wujud seekor binatang. Setelah mengambil wujud seekor binatang, dia akhirnya mendapatkan kesadaran. Dia tidak tahu arah mana yang akan dia tuju. Tapi secara instan dia dapat meniru serigala itu. Tiruannya ini bukan sembarang tiruan murahan, tapi tiruan KW super. Sampai-sampai luka yang diterima serigala sebelumnya, dia bisa menirunya juga. Tapi bedanya, dia ini memiliki kekuatan regenerasi yang hanya perlu 20 detik untuk sembuh dan melanjutkan perjalanannya. Dan entah berapa lama dia berjalan lama dan tak tahu arah. Tiba-tiba saja ada yang memanggilnya dengan nama Johan. Seorang bocah laki-laki yang kemungkinannya pemilik dari serigala yang mati tadi. Ya, bocah itu pun membawanya masuk dan menyiapkan makanan untuknya. Pada saat yang sama, dia pun melihat sekeliling. Banyak sekali hal-hal yang asing baginya. Waktu berlalu, hari berganti, bocah ini memutuskan untuk pergi karena kayu bakarnya yang sudah menipis. Di sini diperlihatkan keadaan sekitar di mana bocah ini tinggal. Tinggal sendiri di mana tidak ada orang yang bisa ditemukan. Ya, dan mulailah bocah ini mengumpulkan kayu-kayu untuk bahan bakar. Setelah mengumpulkan kayu bakar, bocah ini pun bilang dia seperti mencuri barang-barang dari rumah orang lain. Dan ngelantur jika memang mereka akan kembali, mereka akan marah. Di sini kita dikasih clue, kemungkinan ada dua hal, yaitu pertama, orang-orang sudah pergi atau meninggal. Saking kesepiannya, bocil ini pun mengajak omong binatang. Bocah ini akhirnya menceritakan kenapa orang-orang pergi. Mereka ingin mendapatkan tempat tinggal baru, menemukan orang dan makanan. Dan alasan kenapa dia tidak ikut pergi karena dulu serigalanya menggigit kakinya dan orang-orang melarangnya dan berkata, "Kamu harus tinggal di sini dan merawat kakekmu." Dan mereka mengatakan akan membawakan oleh-oleh ketika sudah menemukan tempat yang dicarinya. Dan setelah itu, kakeknya pun juga ikut meninggalkannya. Dan tiba-tiba saja lonceng-lonceng yang ada di rumahnya pun berbunyi. Bocah ini pun berlari dan berharap mereka sudah kembali. Tapi sayangnya, yang berbunyi itu merupakan jebakan ikan yang dipasangnya. Dengan pandangan kosongnya, dia menarik ikan itu dan kembali tersenyum. Dan bocah ini memutuskan untuk memakan ikan itu mentah-mentah untuk menghemat bahan bakar. Dan mengajari si alien ini memakannya. Yang bikin ngeri, alien ini pun meniru kata yang diucapkan bocah itu. Pada malam harinya, bocah ini gabut dan menggambar wajah-wajah orang yang pernah tinggal di desanya. Dia menggambar mereka dengan wajah yang penuh kerinduan. Dan mengatakan gambar-gambar ini bisa menjadi bukti bahwa mereka pernah ada di sini. Dia berpikir dia juga ingin pergi dari tempat ini. Ingin bertemu dengan orang-orang baru dan pengalaman baru. Ada alasan-alasan tidak mengenakan lain, tapi dia hanya ingin melihat dunia dengan serigalanya. Paginya dia mengemasi barang-barangnya dan bersiap-siap untuk pergi. Dengan bermodalkan perkataan pamannya dulu, dia melanjutkan perjalanan sampai tidak terlihat lagi lautan. Perjalanannya pun berlanjut sampai dia menemukan sebuah petunjuk di mana ada batu yang berlukiskan tanda panah. Wajah si bocah itu pun terlihat sangat gembira karena akhirnya dia menemukan petunjuk keberadaan orang-orang yang meninggalkannya dulu.
Sampai malam pun wajah bocah ini dipenuhi dengan senyuman polosnya. Hari-hari pun berganti, sampai pada suatu malam, serigala ini mengamati wajah bocah itu yang terlihat sangat kelelahan. Paginya, bocah itu memperlihatkan wajah cerianya kembali. Dan tiba-tiba saja dia melihat ada pohon. Pohon kering yang bisa digunakan untuk bahan bakar. Saat ingin mengangkutnya, bocah ini melihat tanda dari kejauhan dan langsung berlari ke arahnya. Namun sayangnya dia terjatuh ke dalam retakan es. Tanpa disadari, dia mendapatkan luka di kakinya. Sampai pada malam hari, dia akhirnya bisa mengobati lukanya. Dan berkata tidak akan berhenti berjalan selama dia memiliki kekuatan. Sesuai perkataannya, paginya dia mulai berjalan lagi. Setelah lama berjalan, dia akhirnya beristirahat dengan melihat keadaan kakinya yang semakin parah. Dengan wajah yang terlihat sangat-sangat menyedihkan. Hari berganti dan dia masih melanjutkan perjalanannya di tanah bersalju yang tidak ada apapun di sekelilingnya. Tidak lama, dia melihat petunjuk lagi dari kejauhan. Bocah ini pun berlari menghampirinya, namun sayangnya petunjuknya berbeda. Di sekelilingnya banyak sekali bukti bahwa pernah ada manusia yang tinggal, dan terlihat seperti banyak sekali makam yang ada. Dan seperti biasa, bocah itu berpura-pura kuat dan bilang ini adalah bukti orang-orang sudah sampai sejauh ini. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, bocah ini tidak kuat nahan tangis dan berkata, "Bisakah kita berhasil?" Dia pun terus saja melemparkan pertanyaan ke serigala dan menyadari selama ini dia hanya berbicara sendirian. Dalam keterpurukannya ini, serigala jadi-jadian ini melihatnya dengan tatapan yang. Dan setelah itu pun bocah ini merangkul serigalanya dan berkata, ayo kembali Johan. Aku sudah memutuskan, ini bukan salahmu. Aku ingin kembali. Dengan luka yang di kakinya bertambah parah dan keadaan emosionalnya sedang tidak stabil, dia memutuskan untuk kembali. Sampai dia jatuh dan diseret oleh serigalanya. Dan sesampainya di rumah, dia menangis sejadi-jadinya. Waktu pun berlalu, terlihat rumah pun tidak terurus. Dan sang serigala yang melihat bocah itu dengan tatapan yang sedih. Terlihat bocah itu pun sudah sekarat, namun masih saja memperlihatkan wajah penuh senyumannya itu. Luka di kakinya pun semakin memburuk, bahkan membusuk. Sampai-sampai terkena demam yang membuatnya tidak bisa tersenyum lagi. Pada tengah malam terdengar suara berisik yang ternyata bocah itu berusaha untuk menjangkau kursi yang mana berada di depan gambar-gambar kerabatnya. Bocah itu berkata akan sangat memalukan jika mereka kembali, dan aku masih tidur-tiduran. Dan tekad itulah yang membuatku keren. Dan makhluk ini pun melihatnya dengan seksama. Sampai bocah ini berkata lagi, Johan, aku punya permintaan untukmu. Jangan pernah melupakanku. Bocah yang ceria itu akhirnya sudah pergi, meninggalkan serigala ini sendiri lagi. Namun, tiba-tiba saja serigala ini berubah wujud. Dan bocah itu pun akhirnya mendapatkan impiannya kembali. Bertemu dengan orang-orang yang disayang, tidak sendirian lagi, dan bertemu orang-orang baru di tempat yang baru. Dan kembali ke makhluk yang tadi, dia akhirnya mendapatkan wujud seorang manusia, di mana ternyata ada sebuah kondisi untuknya agar bisa berubah, yaitu harus ada dorongan. Dorongan atau mungkin tekad yang lebih kuat dari perubahan yang sebelumnya. Jadi batu juga punya tekad ya? Dan dimulailah perjalanan alien ini untuk mencari dorongan yang lebih kuat lagi. Tentunya dia akan bertemu dengan banyak orang dan banyak pengalaman juga, seperti yang bocah itu harapkan. Dan inilah akhir dari chapter 1 manga ini, yang mana saya belum tahu apakah manga ini layak untuk dilanjutkan atau tidak. Mungkin kalian yang menonton bisa memberikan saya arahan atau petunjuk. Ya, ngomong-ngomong, ini adalah video pertama saya. Jadi saya mohon maaf jika banyak kesalahan atau kata-kata yang kurang pas. Mungkin jika kalian ada saran atau rekomendasi buat gua bacakan,
atau hal-hal lainnya, silahkan komen di bawah.